Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan seluruh diri kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptanya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus Putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masing-masing untuk mengikuti Engkau sebagai murid-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi oleh belas kasih-Mu, Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Kami bersyukur atas panggilan-Mu ini. Dan kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang Engkau ajarkan setiap saat kepada kami, dapat kami mengerti, sehingga kami dapat mengajarkannya kepada sesama yang kami jumpai. Ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas, bab 6, ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu
berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa sebelum Yesus memilih 12 orang menjadi muridnya, ia naik ke atas bukit untuk berdoa. Berdoa berarti membangun komunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah. Tentu ia menyampaikan apa yang ia inginkan kepada Allah Bapa di surga, tetapi juga ia mesti tenang, diam untuk mendengar Bapaknya. Dan tentu di dalam doa ini Yesus memohon kepada Allah Bapa untuk memberi petunjuk kepadanya saat ia memilih 12 orang menjadi muridnya. Ia juga meminta kepada Allah Bapa untuk memberi Roh Kudus kepadanya, sehingga ketika ia memilih 12 orang dari muridnya, tentu itu pilihan Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Yesus berdoa, Yesus memilih 12 orang dari banyak murid yang mengikuti Yesus itu. Dan pada saat ia memilih ke-12 murid ini, tentu ia tahu latar belakang mereka. 12 murid adalah orang yang biasa-biasa saja. Orang yang pekerjaannya yaitu menjala ikan di danau setiap hari. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang menarik adalah para murid ini menanggapi panggilan Tuhan. Dan mereka mau menjadi murid Yesus. Dan selama mereka hidup bersama Yesus, mereka membiarkan seluruh dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Allah Bapa melalui Yesus. Sehingga memang menjadi murid Yesus mesti menyediakan telinga untuk mendengar sabda Tuhan, menyiapkan hati sebagai lahan yang subur, supaya mereka memahami akan firman Tuhan dan menemani Yesus mewartakan sabda Tuhan kepada banyak orang. Dan diharapkan orang yang mendengar sabda Tuhan percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas juga menceritakan bahwa Yesus penuh kuasa. Ia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Putra Allah, bahwa ia adalah dokter di atas dokter yang sanggup menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, baik penyakit medis maupun non-medis. Penyakit non-medis yang saya maksudkan adalah yang kerasukan roh-roh jahat. Yesus sanggup mengusir roh-roh jahat itu dari orang-orang yang sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mencontohi teladan Yesus dalam hidup kita. Bila kita hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baiklah kita menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah,
Kita bersyukur atas segala berkat yang kita terima, dan kita mohon tuntunan Allah, kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam karya-karya kita, sehingga apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh memberkati orang lain. Karena ketika kita bekerja dengan baik, kita sedang mewartakan Injil Tuhan. Kita sedang menjalankan tugas kita sebagai murid-murid Tuhan dalam profesi kita yang berbeda-beda ini. Saya sebagai imam, Anda sebagai Bapak Ibu, Anda sebagai usaha, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai apa saja. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi murid Yesus, mewartakan sabda Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai. Mari kita berjuang menjadi murid Yesus yang hebat. Hebat dalam arti mengandalkan Tuhan dalam karya-karya kita, supaya tugas ini dapat berjalan dengan baik. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami, orang yang berdosa ini, orang yang biasa-biasa ini, untuk menjadi murid-Mu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami menjadi murid yang setia, mau mendengarkan firman-Mu serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Semoga dari hari ke hari kami terus-menerus mewartakan Injil Tuhan kepada siapa saja yang kami jumpai. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh